Apalagi iblis ini menggodanya pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada yang cukup hartanya dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya iblis dan setan itu kalau ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama kendang. Di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari, dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita, kita mah nggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita nggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya, oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus. Mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan sudah apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis, tidak ngerti halal haram, hak dan batil. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikat saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu. Membawa dagangannya Siti Khadijah. Kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kalau ini saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah. Saudara mau beli saya berapa terserah asal saya ada untungnya. Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau bilang 25. Jujur. Kita kan enggak, udah bohong campur sumpah lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr. Orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih ada khamr. Tidak beriman divonis. Jadi dalam satu pesta di mana disediakan minuman-minuman keras, iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jijimprakan iblis. Girang bukan main.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara, dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr, orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, nggak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah qat'i dilarang, nggak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamr. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? Termasuk dalam kata khamr ini ya morfin, ganja, narkotik, dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky. Membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas. Lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau gitu mabuk aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Mabuk kan gak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang dirugikan. Tapi minum khamar, siapa yang rugi? Uang-uang saya beli dengan uang saya, yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, ya, daya pikir jadi jumud bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu. Nyobain ketagihan. Ya kalau orang tuanya masuk golongan have, mampu. Ya, kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah. Sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras, sekali dia tidak minum, sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu sudah nggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu nggak ngelamun yang negatif? Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip dek kah itu, video kah itu, mobil kah digade dulu. Kalau di kampung, anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya, zohirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri. Tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj begitu hendak start dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, kepada baginda Nabi disodorkan 2 gelas minuman, segelas susu dan segelas arak. Muhammad, kau ambil salah satu minuman itu, kau minum. Mantap. Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum. Selesai minum kata Jibril, "Shaddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa?
untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil, kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nantinya. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih khamr waktu itu. Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup.